Hai guys, sebelum gue mulai videonya, gue mau nanya sebuah pertanyaan yang simple banget buat lo. Jadi, tinggi badan lu tuh berapa ya? Dan berat badan lu tuh berapa ya? Berapa coba? Oke, pikirin dulu. Tinggi lu berapa, berat lu berapa? Pertanyaan gue berikutnya, yakin beneran segitu? Nggak ditambah-tambahin 1-2 cm atau dikurang-kurangin 1-2 kg? Like, mungkin tuh berat minggu lalu gitu, atau berat 2 minggu lalu, yang lu tahu pasti bahwa lu udah nambah berat, tapi nggak nimbang lagi aja gitu sejak saat itu. Atau kayak gue nih, gue kalau ditanya orang tinggi badan gue berapa, gue jawabnya 175 cm. Padahal sebetulnya tinggi badan gue tuh cuma 173,8. Tapi pada suatu hari gue pernah ngukur tinggi badan gue lagi pakai sepatu. Kata meterannya tuh gue 174,2. Terus ya gue buletin ke atas gitu kan. Padahal ya udah pas sebutin 174,2 jadi 175 gitu kan. Bohong-bohong kecil kayak gitu, itu tuh sesuatu yang sebetulnya umum gitu kita lakukan sehari-hari. Mulai dari tadi ya, dari tinggi badan kita berapa, berat badan kita berapa, yang kita geser-geser dikit gitu. Sampai kayak kalau kita ditanya, kamu nggak apa-apa? Jawaban kita adalah, enggak, aku nggak apa-apa. Padahal ya lo tau pasti gitu, bahwa lo sebetulnya kenapa-kenapa. Atau mungkin yang lebih ekstrim dikit, kayak misalnya lo sadar nih, lo harus bangun pagi gitu. Terus lo lagi seru nonton sebuah series. Terus lo bilang, nonton 1 episode lagi deh. Habis ini bener kok berhenti. Padahal lo tau pasti lo nggak akan bisa berhenti 1 episode lagi. Terus habis itu mungkin hal yang lebih besar kayak misalnya adalah lo lagi jalan sama temen gitu ya. Terus lo bilang, ini cuma dinner kok, bukan selingkuh. Gue yakin pasangan gue juga akan ngerti kok kalau misalkan gue ceritain. Tapi lo nggak cerita juga sama pasangan lo. Atau yang lebih ekstrim, kayak lo bilang, gue emang hidup kayak gini karena gue nggak punya pilihan lain gitu. Pilihan gue emang cuman ini. Bisa terkait sama karir lo, mungkin hubungan romantis lo, mungkin pendidikan lo gitu. Lo ngerasa nggak punya pilihan lain, lo bilang sama diri lo, padahal lo nggak punya pilihan lain, padahal lo sadar lo punya pilihan lain sebetulnya. Atau yang kayaknya aman gitu ya, padahal sebetulnya juga bahaya, kayak kita ngomong, gue tahu sih apa yang gue mau. Dan kalau gue usahain, gue tahu sih gue bisa dapetin, tapi gue belum mau ngusahain itu aja gitu. Padahal ya, dalam hati lo kayak nggak yakin kan lo bisa dapet. That's why makanya lo belum usahain. Karena lo tahu kalau misalkan lo ngusahain, besar kemungkinan lo bakal gagal gitu. Terus lo sadar, anjir ternyata gue nggak bisa. Ya nggak? Nah, topik-topik kayak gini, kebohongan-kebohongan kecil kayak gini, dalam psikologi itu biasa disebut dengan self-deception. Bahasa gampangnya, ini adalah usaha kita buat membohongi diri kita sendiri. Kenapa sih kita bohong sama diri kita sendiri? Sebetulnya self-deception tuh masuk dalam sebuah kategori sikap yang namanya adalah self-defense mechanism, alias mekanisme pertahanan diri. Jadi kita tuh kadang-kadang berbohong-bohong kecil gitu sama diri kita sendiri, meyakinkan diri kita akan sesuatu yang kita tahu itu sebenarnya salah, buat ngelindungin diri kita sendiri aja gitu. Contohnya kayak tadi ya, kita naik turunin tinggi badan atau berat badan kita supaya kita ngerasa lebih oke aja dibandingkan diri kita yang sebetulnya. Kenapa? Karena kalau kita nggak bohong ya berarti kan kita ngerasa bahwa nilai diri kita kurang gitu kan. Karena ya suka nggak suka fisik adalah bagian dari kita, ya bagian yang kita persif dari diri kita. Kalau kita bikin, oke kayaknya secara angka gue lebih oke dibandingkan ini deh gitu kan. Rasa lebih baik aja. Atau kayak tadi, kalau misalnya ketika kita berbohong ke diri kita bilang bahwa oh gue tuh nggak punya pilihan lain gitu. Jadi ya seambiar apapun hidup gue ya emang cuma ini yang bisa gue lakukan karena gue nggak punya pilihan lain. Ya itu kan sebetulnya ngelindungin diri kita dari perasaan bahwa kita sebetulnya punya pilihan lain, tapi kita mengambil pilihan yang salah gitu. Ketika kita ngambil pilihan yang salah, yang ngerasa buruk aja kan kalau kita sadar, oh gue tuh punya pilihan lain tapi gue ngambil pilihan yang salah. Gue sudah melakukan kesalahan dan itu membuat hidup gue jadi ambiar. Nerima itu kan susah ya, nerima bahwa kita secara aktif menyakiti dan merusak hidup kita sendiri gitu. Jadi lebih mudah kita mengatakan ke diri kita, oh gue emang gak punya pilihan lain, emang cuman ini satu-satunya pilihan gue gitu. Atau kayak tadi ya, ketika kita ngomong, cuma dinner kok bukan selingkuh gitu. Itu kan ya biar kita nggak ngerasa salah-salah banget gitu kan. Soalnya kalau misalkan kita admit bahwa kita selingkuh kan rasanya diri ini gimana gitu. Kayak saya kesannya kok gue buruk banget, saya kok gue nggak bisa setia ya. Dan nggak mudah gitu menerima keburukan-keburukan dari diri kita. That's why kita bohong ke diri sendiri. Memang tidak semua kebohongan itu efeknya buruk dalam jangka panjang gitu ya. Kayak misalkan ya udahlah gue udah seumur hidup bohong bahwa gue lebih tinggi 1 cm dibandingkan sebetulnya gitu. Ya kan nggak ngaruh-ngaruh banget juga kan. Maksud gue kayak ya udah gue bilang sama orang 175 padahal gue 174 ya udah sih kan nggak terlalu ngaruh juga gitu kan. Tapi kan tidak semua kebohongan, tidak semua self deception itu seremeh itu gitu efek buruknya ke orang. Kayak tadi misalkan ketika kita bilang sama diri kita, oh gue nggak punya pilihan lain. Gue gak punya pilihan lain, gue hidup begini karena ini satu-satunya pilihan gue. Padahal kan dalam jangka waktu panjang, itu membuat kita jadi tidak berusaha buat keluar dari pilihan ini. Of course, menerima bahwa
pilihan sekarang itu salah dan kita punya pilihan lain itu berat gitu kan. Mengakui bahwa kita salah pilih, kita salah langkah, dan kita menjadi punya hidup yang buruk gara-gara kesalahan kita sendiri. Itu berat. Tapi kalau pilihannya nggak diganti, akan lebih berat lagi kan. Dan itu buruk ke depannya. That's why, menurut gue, self-deception ini juga tetap perlu harus disadari. Contohnya kalau misalkan kebohongan-kebohongan yang kita lakukan sehari-hari itu sebenarnya nggak ngaruh-ngaruh amat ke hidup, ya oke lah. Tapi gue yakin di luar sana, banyak dari kalian yang sadar bahwa kalian melakukan kebohongan-kebohongan yang sebetulnya ngerusak hidup kalian dalam jangka panjang ke depannya. Iya nggak? Pertanyaannya adalah, kenapa sih? Kenapa kita melakukan kebohongan-kebohongan yang sebetulnya berbahaya gitu buat diri kita ya? Jawabannya bisa macam-macam. Karena, of course, kan kita ngomong self-defense gitu ya. Kita melindungi diri kita. Melindungi diri dari apa? Ya itu bisa macam-macam kan setiap orang. Yang paling umum adalah salah satunya kita melindungi diri kita dari perasaan bersalah. Karena kita dari kecil, itu terbiasa dibuat merasa bersalah untuk kesalahan-kesalahan kecil. Nah, buat kita yang dari kecil tuh terbiasa banget ya, dikit-dikit disalahin gitu kan. Padahal nggak salah-salah banget, tapi dibuat merasa bersalah sampai segitunya, dibuat merasa tidak berdaya. Itu ketika kita bikin salah kecil aja seperti itu. Gimana kalau salahnya besar? Salah bikin pilihan hidup gitu misalnya. Susah banget gitu buat terimanya, karena kita punya memori bahwa, wah gue dulu salah kecil aja tuh nggak enak banget rasanya. Gimana kalau ternyata gue bikin salah besar? Jadi kita nggak mau mengakuin untuk kesalahan-kesalahan besar yang kita lakukan. Atau misalnya tadi tuh, ketika kalau misalkan kita lagi nonton series, terus kita bilang, 1 episode lagi deh baru tidur gitu. Padahal kita tahu kita nggak akan bisa berhenti cuma gara-gara 1 episode, kita bakal lanjut terus sampai pagi. Ya itu bisa jadi karena kita nggak tahu. Kalau misalkan kita akuin, oh gue mau nonton sampai pagi, gue mau beresin ini sampai pagi. Kita nggak tahu besok mesti ngapain. Selama ini, kalau misalkan kita bablas, besoknya tuh bakal ambyar. Dan kita nggak mau nerima bahwa besok kita bakal ambyar. Jadi udah kita bohong sama diri kita sendiri. Padahal karena kita belum tahu ya gimana cara handle diri kita kalau misalkan kita begadang gara-gara nonton series, kita akan ambyar anyway besoknya. Dan masalah-masalah kayak gitu, ketika kita mulai dari kita pernah bikin sesuatu di masa lalu yang bikin kita nggak mau ngulang lagi, atau misalkan kita sadar kita harus melakukan sesuatu tapi kita nggak tahu apa gitu, itu yang bikin kita menutupi semua kekurangan dan semua kelemahan yang akan kita lakukan atau yang sedang kita lakukan dengan segala kebohongan-kebohongan buat diri kita. Dan of course, dalam jangka panjang, itu tidak akan baik. Ya kayak tadi, lu bilang bahwa lu nggak punya pilihan lain, padahal sebetulnya punya, ya lu nggak akan kemana-mana gitu kan. That's why melalui video ini, gue mau mengajak buat kita semua sedikit berefleksi mengenai kebohongan-kebohongan yang kita lakukan setiap harinya. Coba deh, ketika kita ngomong sesuatu ya, coba jujur dulu deh. Ini kan cuma ngomong sama diri sendiri. Beneran, bisa cuma 1 episode. Beneran, itu cuma dinner dan pasangan lu nggak akan masalah. Jujur deh, ke diri sendiri aja. Karena kalau kita tidak mengakui kelemahan kita, kesalahan kita nggak bisa improve. Jadi, kita mulai dengan jujur dulu, mana yang sebetulnya bohong, mana yang sebetulnya enggak. Setelah jujur, kita coba analisis deh. Kayak tadi, kayak kita takut buat mengakui bahwa kita salah. Kenapa sih sebetulnya? Apakah gara-gara masa lalu kita? Masih ada sebuah trauma yang bikin kita ngerasa salah itu nggak mungkin, salah itu tidak diperkenankan. Atau apa gitu, atau ngerasa, oh kalau misalkan gue tinggi gue nggak segini, maka gue nggak oke gitu, maka ntar gue nggak laku, maka ntar gimana. Atau ya tadi ya, kalau misalkan, oh enggak, gue bisa kok kalau gue mau gitu, tapi ya gue nggak mau aja gitu sekarang. Terus kita jadi nggak nyoba. Nah, setelah kita mengakui, setelah kita menganalisis apa yang sebenarnya terjadi di pikiran kita, coba di-solve satu persatu. Again, gue tidak bilang bahwa lu 100% tidak boleh bohong sama diri lu sendiri, karena ya tadi ya, itu sesuatu defense mechanism kan. Tapi coba diakuin, mana kebohongan yang justru ngerusak hidup lu dalam jangka panjang, mana yang enggak. Yang bisa ngerusak jangka panjang, coba dibenerin, dianalisis dulu, itu kenapa, efeknya apa nanti ke depannya, segala macam. Dan kalau lu nggak bisa solve itu sendiri, it's okay. Itu kenapa ada psikolog gitu. Salah satunya adalah kita tuh melakukan konseling, psikolog tuh melakukan konseling ya buat masalah-masalah kayak gini, buat bantuin orang-orang yang terjebak dalam pikiran-pikiran tertentu yang justru bikin masalah di masa depannya dia. Dan kalau lu ngerasa bahwa oh ya ini gue sudah terlalu larut dalam kebohongan gue, ini buruk sekali buat diri gue butuh psikolog, lu bisa daftar ke 1%, kita punya layanan konseling bersama psikolog, dan psikolog 1%, gue bisa jamin kualitasnya. Psikolog banyak di mana-mana ada gitu kan. Kalau lu ada satu yang lu percaya sama kualitasnya, silahkan daftar. Tapi kalau nggak ada, lu daftar 1% aja. Kenapa? Karena kualitasnya bisa gue jamin. Ya udah, nggak usah tunggu lama-lama. Kalau buat daftar konseling 1%, lu tinggal buka website kita di 1%.net, atau lu bisa klik link yang ada di deskripsi video. Ya udah, sekian dulu dari gue. Gue Rizky dari 1%. Gue cuma mau bilang, jangan sering-sering ya bohong sama diri sendiri. Ya udah, bye.